Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita sambung pelajaran kita dengan topik lingkungan, ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang lingkungan yang ada di sekitar rumah kita, sekarang kita sambung pelajaran tentang lingkungan sungai, ya. Nah, jadi lingkungan sungai itu apa? Lingkungan sungai itu segala benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sungai atau seperti ekosistem sungai, gitu ya. Jadi lingkungan sungai seperti itu mencakup ada bagian hulu, ada namanya bagian hilir, ya kan? Hulu itu bagian apa? Yo, kemarin hulu itu bagian atas, ya. Hulu itu bagian atas. Bagian atas atau bagian paling tinggi sungai, ya, paling atas. Ada bagian hilir itu bagian bawah. Ini paling bawah. Ya, jadi di sini kita ada namanya kayak ekosistem sungai. Jadi ekosistem sungai itu mencakup apa aja? Ya, ekosistem sungai mencakup hewan. Hewan apa aja yang ada di sungai? Iya, hewan-hewan sungai. Yaitu seperti ikan. Lagi apa? Yang ada di sungainya, di air sungai? Loh, di sungai ada cumi. Itu di laut. Terus apa lagi yang ada selain ikannya? Kura-kura atau labi-labi sama. Lalu selain yang ada di sungai, namanya di bantaran. Oh, itu bantaran sungai. Bantaran sungai itu maksudnya di pinggir sungai. Itu ada namanya hewannya seperti kumbang, jangkrik, mereka di pinggir sungai yang di rumput-rumputnya. Lalu apa lagi? Capung, belalang, nah, kupu-kupu, ya, itu di pinggirannya. Kemudian apa lagi? Tumbuhannya. Ya, tumbuhan di sungai itu apa? Pohon itu banyak pohon semua. Pohon apa? Iya, pohon kelapa. Lalu iya, pohon pisang. Berarti pernah ke sungai ini, ya. Pohon pisang. Terus ini tumbuhan yang ada di sekitar sungai. Kalau di sungainya, tumbuhan apa yang ada di sungainya? Yang nempel di sungainya? Rumput laut. Ini sungai. Yang ada di sungainya apa? Enceng. Iya, enceng gondok, ya kan? Ada kan di atas sungainya. Nah, terus apa lagi? Lumut nggak ada. Nah, ya, yang ada di sungainya itu enceng gondok. Jadi segala individu di sini ini saling membutuhkan. Kemudian bagaimana cara menjaga agar lingkungannya itu tidak kotor dan tercemar? Ya, menjaga lingkungan sungainya agar tidak kotor dan tidak tercemar. Caranya apa? Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Terus, kenapa kalau membuang sampah di sungai tidak membuang sampah di sungai? Kalau membuang sampah di sungai, kenapa?
Dampaknya apa? Bisa? Iya bisa kotor. Apa yang kotor? Sungainya kotor. Kalau sungainya kotor akibatnya apa? Ikannya jadi mati. Iya, ikannya jadi mati karena nggak tahan karena kotor. Lalu apa lagi? Bisa terjadi banjir. Jadi kalau terjadi banjir yang rusak apa? Yang rusak ekosistem apa? Yang rusak otomatis ekosistem hewan di bantaran sungai jadi rusak. Seharusnya bisa jangkrik, bisa hidup di pinggir sungai, karena banjir jadinya nggak bisa. Belalang yang seharusnya bisa hidup di pinggir sungai karena dikena banjir jadinya nggak bisa. Kemudian apalagi yang rusak? Pohon-pohon di bantaran sungai kayak pohon pisang bisa tumbang, ya. Nah itulah jadi kalau dampak dari pencemarannya. Selain ikan-ikannya mati. Terus apa lagi? Kalau sungainya tercemar, selain sampah, penyebab pencemaran sungai apa? Selain sampah, limbah, ya. Jadi tidak membuang limbah, tidak membuang limbah ke sungai. Ya, kalau membuang limbah ke sungai, akibatnya apa? Tahu limbah? Tahu. Apa? Apa limbah? Iya, yang biasanya di pabrik-pabrik yang dibuang bekas sampah-sampah pabrik atau minyak-minyak pabrik, nampak kan? Iya, itu kalau dibuang ke sungai, airnya jadi berminyak dan terjadilah bau busuk. Akibatnya sungai jadi tercemar. Kalau sungainya tercemar, itulah dia tadi menyebabkan ikan-ikan pada mati. Lalu tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sungai pun jadi rusak. Jadi selain sampah, membuang limbah pun tidak boleh, ya. Itulah namanya penyebab dari kerusakan lingkungan sungai, ya. Terus di sini ada lagi, siapa yang mau bertanya? Selain sampah, limbah pabrik, apalagi yang tidak boleh? Oli itu termasuk limbah pabrik, ya, sampah. Jadi itu tidak boleh, ya, karena itu banyak menyebabkan kerusakan lingkungan. Makanya kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya tidak membuang sampah ke sungai, terutama sampah-sampah dari domestik rumah tangga kita, ya. Jadi sampah itu terbagi berapa kemarin? Sampah terbagi berapa? Terbagi dua. Sampah apa namanya? Sampah organik sama sampah non organik. Ya, jadi kalau sampah organik kemarin, ya, supaya tidak dibuang ke sungai harus kita olah. Kemarin sampah organik kita olah jadi apa? Nah, sampah organik diolah jadi kompos, betul. Apa itu sampah organik? Iya, sampah bekas sisa-sisa makanan, sampah sisa-sisa daun-daun, sampah bekas kulit-kulit buah. Itulah daripada dibuang ke sungai, barusan kita olah menjadi kompos. Kedua, sampah apa lagi? Sampah non organik, benar. Jadi sampah non organik itu tidak boleh dibuang ke sungai. Kalau dibuang ke sungai, itulah tadi menyebabkan bisa banjir karena tersumbat dengan botol-botol bekas yang kita buang. Jadi supaya tidak dibuang ke sungai, kita apain sampah non organiknya? Kita pilah-pilah, lalu bisa kita jual ke botol, dimasukkan ke bank sampah, atau bisa kita olah menjadi
suatu kerajinan tangan. Jadi kalau mau kita masukkan ke bank sampah boleh, itu kita bisa menghasilkan uang, atau kita olah jadi sesuatu yang berguna juga boleh, bisa kita manfaatkan di rumah untuk kebutuhan kita, atau juga bisa kita jual. Ya, jadi daripada dibuang ke sungai. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara menjaga lingkungan sungai kita agar bersih dan ekosistem sungainya tidak rusak? Bagaimana cara menjaganya? Pertama, harus menjaga kebersihan. Kedua, tidak boleh membuang sampah di sungai. Yang ketiga, tidak boleh membuang limbah ke sungai. Jadi kita harus mengolah sampah kita agar lebih berguna. Oke, sampai sini siapa ada yang mau bertanya? Gak ada? Udah paham? Nah, apa tadi ekosistem sungai? Apa ekosistem sungai? Hewan, tumbuhan, ya. Ekosistem sungai itu ada termasuk hewan, ada termasuk tumbuhan. Hewannya apa aja? Sudah ada ya, ikan, kura-kura. Tumbuhannya apa aja? Ya, ada pohon kelapa, pohon pisang, enceng gondok, dan lain-lain. Ya, itu saling ketergantungan. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.